Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di kelas PPKN online bersama saya Desi Aryani. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, apa saja yang ada di Indonesia. Nah, kita harus mengenal terlebih dahulu sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Nah, yang kita akan bahas itu setelah amandemen. Amandemen itu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini saya akan memberikan beberapa materi yang ada di sini. Coba untuk saya share screen-nya. Oke. Nah, ini coba kalian lihat di sini ada gedung MPR. Nah, gedung MPR ini merupakan salah satu lembaga negara yang ada di Indonesia sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Baik, nah coba dari sini Undang-Undang Dasar 1945, dari sini ke sini kita bisa melihat ada dari pusat sampai ke daerah, bisa dilihat ya. Saya masukkan di sini dulu. Nah, dari di atas sini, ini Undang-Undang Dasar 45, di bawahnya sekarang adalah sejajar. Ini ada BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, dan MK, dan KY. Ini semuanya adalah sejajar. Ini adalah KPU, Bank Sentral, warna hijau ini komisi ya, warna hijau itu komisi. Ini adalah badan-badan lembaga negara. BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, KZ, dan MK dan KZ. Nah, yang setelah amandemen perubahan ini ada tambahan lagi yaitu MK dan KZ. Sebelumnya belum ada, yang hanya MA saja. Dan DPD ini juga baru ya, lembaga baru. Nah, di bawahnya ini ya ada KPU, ini juga baru. KPU, Bank Sentral sudah lama. Nah, di bawah Presiden itu ada Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan, TNI, dan Polri. Seperti itu. Nah, di MA, di bawahnya, ini ada badan-badan yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Seperti itu. Nah, di MA, itu di bawahnya, itu terdiri dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan PT-UN. Ini di bawahnya. Jadi, MA itu badan lembaga yang tertinggi, tapi di bawahnya meliputi lembaga-lembaga umum, peradilan agama, militer, dan PT-UN. PT-UN itu peradilan tata usaha negara, seperti itu ya. Nah, ini yang di bawah presiden. Presiden ini membawai pemerintah daerah, provinsi, gubernur, DPRD, dan kabupaten ya di sini. Ini di bawahnya. Oke, seperti itu. Nah, nanti kalian bisa membedakan mana lembaga-lembaga negara sebelum Undang-Undang Dasar 45, sebelum diamandemen dan setelah amandemen. Apa perbedaannya? Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk DPR, Presiden, dan MA dan MK ini diatur di DPR diatur pasal 20 ayat 1 memegang kekuasaan membentuk undang-undang, bukan undang-undang dasar ya, tapi undang-undang ya. Dan presiden itu memegang kekuasaan pemerintah. Dan MA dan MK ini kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi DPR, Presiden, dan MA atau dan MK ini DPR ini adalah bentuk undang-undang sebagai badan legislatif. Kalau presiden ini badan eksekutif, yaitu pelaksanaan ya kekuasaan pemerintahan. Dan MA dan MK memegang kekuasaan kehakiman, yaitu berfungsi untuk
peradilan ya, badan peradilan seperti itu. Lanjut MPR. Nah, tadi DPR ya. Sekarang MPR. MPR dan DPR fungsinya berbeda. Wewenangnya berbeda. Untuk MPR ini mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kalau yang DPR tadi mengubah undang-undang, bukan undang-undang dasar. Kalau ya MPR adalah undang-undang dasar dan melantik presiden dan atau wakil presiden dan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam jabatannya menurut undang-undang dasar seperti itu. Dan wewenangnya juga memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadinya kekosongan wakil presiden. Ini dalam hal kekosongan wakil presiden ya. Dan juga memilih presiden dan wakil presiden dari pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang berpasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelum sampai berakhirnya masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat atau berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ini diatur dalam pasal 8 ayat 3 seperti itu. Nah juga MPR itu anggotanya adalah DPR, dipilih melalui pemilihan umum. Kalau anggotanya MPR juga ini adalah DPR dan DPD. DPD juga melalui pemilihan umum. Jadi MPR ini anggotanya terdiri dari DPR dan DPD seperti itu. Di dalam DPR ya itu juga ada MPR. Nah, ini wakil presiden saya lompati dulu. Nah, presiden kewenangannya apa? Ya, kekuasaan presiden ini dalam hubungannya DPR dan MA ini ya, MA. Oke, kita lanjutkan. Untuk DPR, ini tadi sudah ya. MPR, ini DPR. DPR adalah anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Nah, DPR ini ada fungsi dan kewenangan dan hak. Nah, ini adalah antara lain memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan mempunyai hak interpretasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ini ya. Ini mungkin bisa dibaca lagi di sini. Dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi, persetujuan atas Perpu, pembahasan persetujuan atas RAAPBN diajukan oleh Presiden. Nah, ini banyak sekali ya. Ini. Oke, kita lanjut untuk ini langkah-langkahnya. Nah, DPD itu fungsinya apa? DPD ini anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruhnya anggota DPD itu tidak lebih dari 1/3 dari jumlah anggota DPR. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syaratnya dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Ini DPD. Dan di provinsi Indonesia itu sebanyak 34 provinsi dan 34 provinsi itu memiliki perwakilan di setiap daerahnya seperti itu DPD, anggota DPD. Nah, Bank Sentral itu apa? Bank Sentral yaitu Bank Indonesia ya, diatur oleh Undang-Undang BPK.
BPK. BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Seperti itu. Ini anggota dan ini MA. MA ini di bawahnya terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan PT-UN. TUN ini singkatannya Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mengajukan 3 anggota hakim konstitusi dan memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi. Seperti itu ya. Nah, pada tingkat kasasi, kasasi itu adalah tingkat terakhir ya. Kalau di tingkat di bawah di peradilan umum ada peradilan negeri, peradilan tinggi itu namanya banding. Tetapi kalau sudah di MA itu di pusat namanya kasasi. Ini peradilan terakhir seperti itu. Nah, ini KZ. KZ wewenangnya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan dalam hal lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Jadi ini sebagai pengawas hakim-hakim ya. Jadi kalau ketika ada yang kurang baik, ini yang mengawasi ya KY. Nah, MK bedanya apa dengan MA? Kita lihat untuk MK itu pengadilan tingkat pertama dan terakhir pada putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, jadi perbedaannya antara MK dan MA itu apa? Terletak di mana? Sama-sama menguji peraturan perundang-undangan, tapi menguji apakah itu? Jadi untuk MK itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi undang-undang itu seperti undang-undang narkotika, undang-undang lalu lintas, undang-undang kekerasan terhadap anak, itu namanya undang-undang. Ketika undang-undang itu tidak bisa sesuai dengan aturan undang-undang dasar, ini diujikan di MK. Nah, untuk MA tadi, untuk MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi hanya undang-undang terhadap undang-undang. Peraturan di bawah undang-undang itu ada macam-macam. Ya, ada PP, peraturan pemerintah, ada Perpu, ada Perda, ya, ada Pemprov. Umpamanya Perda peraturan daerah tidak sesuai dengan undang-undang. Undang-undang di sini kalau Pemprov adalah undang-undang otonomi daerah atau ya, otonomi daerah. Nah, itu nanti diujikan di MA. Jadi bukan undang-undang dasar tapi undang-undang. Ketika ada undang-undang di bawah peraturan itu ada yang tidak sesuai diujikan di MA seperti itu. Nah, ini kewenangan lain ya. Nah, tadi di bawah presiden itu ada kementerian, di bawahnya ada pertimbangan ini, lembaga pertimbangan. Nah, di bawahnya adalah TNI dan Polri. Itu juga di bawah presiden, jadi hubungan koordinasi langsung di bawah presiden, TNI dan Polri.
baik untuk TNI itu sebagai alat negara bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kalau Polri sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ya, susunan dan kedudukan TNI dan Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha bela pertahanan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya TNI dan Polri. Kalau TNI ini mempertahankan, melindungi keutuhan kedaulatan negara ketika ada serangan dari luar. Nah, itu TNI. Kalau Polri ini di dalam negeri ya, di dalam negeri. Ya, itu. Baik, ini dari sekian ini yang terakhir. Mungkin coba bisa kalian renungkan dari beberapa penjelasan yang saya jelaskan tadi. Mungkin ada sesuatu yang bisa kalian tanya atau bisa kalian simpulkan dari beberapa materi yang saya berikan ini dan coba gambarkan tentang bagan lembaga-lembaga negara seperti ini. Mungkin ini karena sudah yang setelah amandemen kalian membuat juga yang sebelum amandemen sehingga bisa ada perbandingan seperti itu ya. Oke. Oke, dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.